mulutan haram, keselamatan haram. Alasannya yang benar untuk Allah. Kita itu meskipun untuk mulutan belehnya ya karena Allah. Bismillah. Fa'ammal maitatu fahiya ma mata minal hayawan. Anapun utawi definisi bangkai, fahiya mongko utawi bangkai, yaiku ma binatang. Mata kang mati apa ma minal hayawan dari jenis binatang. Matinya hatfa anfi dengan tersumbat hidungnya alias mandek ambekane raiso ambekan terus mati tanpa disembelih. Binatang yang mati moro-moro mandek ambekane tanpa disembelih itu namanya bangkai. Min ghairi qatlin tanpa dipateni au maktulan bi ghairi zakatin syar'iyyah atau sebetulnya dipateni tapi matenine dengan tanpa penyembelihan yang syar'i. Berarti yang bukan bangkai itu apa? Binatang yang matinya lewat penyembelihan syar'i. Itu baru namanya bukan bangkai. Rungokno. Apa hukum sate bekecot? Ya haram. Mengapa sate bekecot haram? Karena enggak ada yang prosesnya pakai disembelih. Enggak ada loh sembelih bekecot bismillahirrahmanirrahim. Itu enggak ada. Kalau zaman makan bekecot, makan binatang yang matinya tanpa disembelih, berarti makan bangkai. Hukumnya haram. Sate kodok tanpa disembelih. Sate kodok hijau itu cara mengolahnya hanya langsung diambil ini, seret-seret dipotong. Sisanya ini masih bisa hidup. Itu tanpa disembelih. Kena hadis yang di Bulughul Maram itu. Maquti aminal bahimah wa yahya fawa mayyitun. Barang yang dipotong dari binatang yang masih hidup. Maka potongannya itu bangkai. Ada beberapa pencuri sapi di sekitar Lumajang, Probolinggo, Jember. Itu karena ingin segera cepat mengambil dagingnya, enggak disembelih, terlalu lama. Jadi entah mungkin dibius apa ya apa tanpa disembelih, langsung diambil ini kaki ini, udah lari. Jadi pagi itu yang punya sapi mendapati sapinya mati hilang, sambil belakang dua itu tanpa disembelih bangkai. Kodok juga begitu, haram. Apa hukumnya botok tawon? Sama. Zaman makan tawon itu tanpa disembelih, enggak ada loh nyembelih tawon itu enggak ada. Lek zaman makan botok berarti makan kewan tanpa disembelih, makan bangkai, haram. Apa hukumnya peyek laron? Sama. Makan binatang tanpa disembelih, berarti makan bangkai, haram. Aja mangan ngono kuwi ya. Kecuali para pemancing, mancing lele, mancing sembarang, itu makanannya cacing boleh, enggak haram. Makanannya lele itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana al-arabu fil jahiliyah yastabihuna al-maitah. Wa kana lan ono sapa al-arabu wong-wong Arab fil jahiliyah ing dalam zaman jahiliyah iku yastabihuna menghalalkan
memubahkan al-maitata ing bangkai falamma harrama maka tatkala mengharamkan ha ing maitah sapa Allahu Allah jadalu orang-orang jahiliyah itu membantah ngengkel fi dzalika dalam pengharaman bangkai membantah al-mukminin orang-orang mukmin. Begini membantahnya, Mas, lebih halal bangkai daripada sembelihan. Kok begitu? Kalau sembelihan kan yang mematikan sampean. Kalau bangkai yang mematikan Allah. Kan lebih mulia yang dimatikan Allah timbang yang dimatikan sampean. Ngengkele ngono, ngruweketne wong jahiliyah. Pinter tapi goblok. Wa qalu padha ngucap sapa wong-wong Arab jahiliyah la ta'kuluna mimma qatalahullah. Hei orang-orang mukmin, kenapa kalian tidak makan mimma dari bangkai qatalahu yang mematikannya Allahu Allah. Wa ta'kuluna justru kamu malah makan mimma dari binatang-binatang tadbahuna yang kalian sembelih sendiri biaidikum dengan tangan-tanganmu sendiri. Fa'anzala lalu menurunkan Allahu Allah fi suratil an'am ayat di surat Al-An'am. Mana? Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innahum la musyrikun. Innakum la musyrikun. Sungguh setan-setan itu benar-benar membisikkan jadi pembisik kepada orang-orang musyrik. Hei wong musyrik, ngolek angkel-angkelan ngene lho jawabane. Ngene, diberi bocoran. Setan ini sukanya menjadi pembisik. Benar-benar mereka membisikkan ila auliyaim kepada teman-teman mereka. Siapa teman-temannya setan ini? Yo wong-wong jahiliyah itu. Makanya lek debat pinter wong jahiliyah. Wong dapat inspirasi dari setan. Wong mukmin kita ro bodoh-bodoh. Apa tujuannya? Liyujadilukum supaya teman-temannya setan itu aulia bisa membantah mendebat kamu. Tapi awas hai orang-orang mukmin. Kalau kamu kalah lalu ikuti orang-orang kafir itu, kamu ikut musyrik. Wa in ata'tumuhum, dan apabila kalian mengikuti orang-orang jahiliyah itu, innakum sungguhlah kalian semua, ikulah musyrikun, benar-benar menjadi orang musyrik juga. Ya, tetap aja kita sembelih bismillah. Tapi lama-lama orang musyrik juga nyembelih. Hanya nyembelihnya enggak mau untuk Allah, untuk berhala. Berhalanya Lata, Uzza, Manata. Mereka kalau nyembelih bukan bismillah, tapi nyembelihnya bismillah tawal Uzza. Klekek, bismillah tawal Uzza. Bismillahirrahmanirrahim. Fal maitatu haramun bin nassil qati'. Maka bangkai itu hukumnya haram. Berdasar apa haramnya bangkai? Bin nassil qati', dengan berdasarkan nas Quran yang pasti. Enggak bisa diragukan kebenarannya. Dan tidak multitafsir. Tidak menimbulkan kesimpang
siuran, pasti, tegas, qot'i, qoti'. Tapi waqad waradat, teman-teman wis tumeka apa ahaditsu pira-pira hadis kathiratun kang akeh tufitu kang maidai apa ahadis memberikan penjelasan takhsisal maitati mengkhususkan beberapa bangkai minha di antara hadis-hadis yang mengkhususkan ada bangkai yang tidak haram. Di antaranya al-ahaditsu at-taliyatu, hadis-hadis yang berikut ini. Dan enggak apa-apa, fungsi hadis itu menjelaskan Quran. Quran global, zakato. Tapi zakat itu nisobe piro, setahun pisan apa sak wulan pisan, diberikan pada siapa, jenis apa saja wajib zakati, tidak mutlak. Hadis yang merinci, bukan berarti hadis nabrak Quran. Itu hadis menerangkan, memerinci bagaimana mengaplikasikan perintah Quran. Salato sedina ping piro di Quran gak ono eneng hadis. Gak ono hadis ono zaman salat. Nyapa mandek zaman? Aku salat pemerintah Quran ngongkon salat terus. Ora ono hadis sih bendina ben wektu salat ora lerene. Untunge ono hadis cukup ping 5. Ping 5 patang rakaat. Itu bukan hadis nabrak Quran, tapi hadis memerinci Quran yang sifatnya masih umum. Mana hadis-hadis yang mengecualikan ada bangkai yang tidak haram? Qauluhu dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uhilla lana maitatani wa daman. Uhilla wasden halalake lana maring kita sedaya umat Islam apa maitatani dua jenis bangkai, wadamani dua jenis darah, as-samaku wal jarad segala jenis ikan dan belalang. Itu bangkainya haram dalam arti mengkonsumsinya tidak harus disembelih. Kau dapatkan ikan mati halal dimakan, begitu juga belalang, enggak termasuk jangkrik loh, jadi kembang nih. Lapa mangan jangkrik kan walang, beda Mas. Ya, secara struktur, secara hormonal beda antara jangkrik dan belalang, gangsir beda. Pemane tekek tambah beda. Cecak dipadak-padak nih. Lapo kan mangan tekek barang, rapatan o getiye padha jangkrik ngawur. Wa kullu ma fil bahri min hayyin yahil wa in tafa au mata au fihi qutil. Itu di Zubat seperti itu. Wa kullu ma fil bahri min hayyin yahil wa in tafa au mata au fihi qutil. Utawi segala jenis binatang yang hidup di air, di laut, termasuk di pinggir-pinggir pantai, termasuk welut-welut. Min hayyin segala jenis binatang, pokok uripe ning laut, bukan darat. Bukan darat dan laut, memang laut, air. Yahillu halal dimakan. Wa intofa senajan wis mati kampul-kampul. Pokok durung bosok lek bosok ya aja. Au mata utawa wis mati. Au kutil atau dibunuh. Saiki modele ditembak, enggak tembak tapi ono senari. Dret. Kena tarik karo senar, mati. Wong Malang, wong Lamongan disekrop. Mati halal tanpa harus
sembelih. Tirose Kanjeng Nabi dihalalkan kepada kita 2 jenis bangkai dan 2 jenis darah. Apa itu? As-samak wal jarod. Ikan dan belalang. Wal kabid wat tihal. Hati dan limpa. Hati itu sebetulnya darah. Kalau enggak percaya, ambil hati sekilo, lalu saman jus, saman blender, jadi darah. Tapi menurut Nabi halal ya gurih. Makanannya ya gurih. Yang kedua, wa qauluhu, dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri, tentang hukum laut. Fikih laut ini. Apa dawuhnya Nabi tentang laut? Huwat tahuru ma'u wal hillu maitatuh. Laut itu mas, suci airnya, berarti bisa untuk wudhu air laut itu. Mandi jinabat juga bisa. Cuman kalau nikah dapat orang pesisir, nggak usah repot-repot, mari jinaban, tetap nimbo repot, nyemplungnya neng segoro nu beres, sak ngombene ya. Ayo, Rena, Rena. Jadi laut itu airnya suci, mensucikan. Al-hillu maitatuh. Dan halal bangkainya, bangkai laut itu halal. Terus bagaimana binatang laut yang diragukan murni binatang laut apa campur setengah darat, berarti amfibi. Kalau dia enggak murni binatang laut, ya tetap enggak halal. Karena yang bangkainya halal itu yang binatang laut. Kodok itu amfibi, hidup di darat dan di air. Berarti tidak termasuk samak. Ya, tidak termasuk ikan. Bagaimana yuyu? Ada 4 jenis. 1 sompai, yang kedua rajungan, yang ketiga kepiting, yang keempat yuyu. Sompai itu full hidup di laut. Dia sotangnya agak panjang dan enggak terlalu kuat. Sompai itu diambil nelayan setengah jam mati. Berarti benar-benar binatang laut, enggak bertahan di darat, setengah jam mati. Kadang enggak sampai setengah jam. Rajungan itu mirip-mirip sompai tapi agak gemuk. Bagian-bagiannya agak gede, ada dagingnya. Sama dengan sompai, diambil dintas nelayan setengah jam, mati. Berarti asli binatang air. Rajungan halal dan gurih. Tapi rodok mekruh karena berkadal asam aurat tinggi. Nanti dibantah. Kemakruhannya itu tertutup, terkompen oleh gurihnya. Gurih itu bisa membahagiakan teman, membahagiakan teman-teman itu sunnah. Nah, kesimpulannya mubah. Ono. Lalu kepiting. Kepiting itu hidup di laut dan suka sekali kalau misalnya ada hutan mangrove di mungkin sampai ribuan hektar. Di bawahnya itu airnya kan jernih banget, sehat, banyak plankton, euplankton. Lalu karena banyak plankton, euplankton, hidup ikan kecil-kecil dalam jumlah besar. Itu senang baik untuk memelihara
Kepiting makan binatang kecil-kecil itu. Nah hidupnya di situ. Memelihara kepiting di darat nggak bisa. Bisanya ya di air. Cuma beda dengan apa tadi? Rajungan. Nah, kepiting itu dientas di Lamongan sana. Lalu di sana diperjualbelikan sampai sejam 2 jam. Ngumpul 1 ton, diangkut ke Gadang. Sampai Gadang itu masih hidup. Kalau rajungan setengah jam mati, kalau kepiting mau sehari semalam juga masih hidup. 2 hari juga masih hidup. 3 hari masih hidup. Hanya hidupnya itu hidup bertahan. Dan karena enggak makan selama 2 hari, 3 hari di darat itu, maka lama-lama nyun sewu dagingnya itu berkurang mengurus. Itu kepiting, tapi tetap hidup. Halal apa enggak? Tahun 90-an, sekitar 92, saya ikut Basul Masail tentang hukum kepiting. Kalau enggak salah dulu Basul Masailnya di Madura, di pondoknya Kiai Sarkowi. Hasilnya beda pendapat kiai-kiai itu. Ada yang mengatakan haram, enggak murni binatang air. Nyatanya bertahan sampai berhari-hari, berarti masuk kategori darat juga. Ono yang mengatakan halal, itu binatang air, diternaknya juga di air. Kalaupun di darat berhari-hari, itu enggak dalam rangka hidup normal, tapi dalam rangka hanya bertahan saja. Enggak beranak pinak di darat enggak bisa. Dipelihara di darat, diberi makan, mungkin juga enggak bisa. Jadi melakukan reproduksi di darat juga enggak bisa. Yang darat ini kepiting jantan, kepiting betina, pacarku. Enggak bisa. Jadi kalaupun bertahan 2 hari, 3 hari itu tidak dalam rangka hidup normal. Ya sekedar bertahan, lama-lama kurus, lama-lama mati, tapi waktunya agak lama. Sehingga definisinya tetap binatang air, itu kepiting. Terus dulu katanya wallahu alam, kiai-kiai itu yang bersilang pendapat itu dulu. Pernah kepingin sowan ke Syekhona Khalil Bangkalan. Pengen nanya hukum kepiting itu. Antara kiai yang setuju dan yang enggak setuju. Pas sowan ke sana, ya Syekhona Khalil itu sudah akan bersedia dahar. Nah, lauknya itu kepiting-kepiting itu. Ya sudah, selesai, enggak jadi nanya. Mau nanya apa, wong kiai juga dahar kepiting bagaimana. Jadi beda pendapat, subhat. Nah, terus bagaimana barang subhat kayak begini, kalau misalnya potensial untuk peningkatan ekonomi masyarakat, dan harganya mahal, misalnya yang segini ke sini, sekilo bisa 100.000. Nah, daripada umat Islam enggak membudidayakan, padahal harganya mahal, lalu dibudayakan non-muslim, yang non-muslim kaya-kaya jadinya, yang muslim melarat-melarat, barang-barang haram. Nah, untuk konteks seperti itu budidaya loh, perkara makannya sama enggak mau makan terserah. Tapi dijualkan boleh karena ada pihak yang menghalalkan. Moga jadi budidaya. Jadi kerja mas, meskipun subhat khilafiyah, itu lebih baik daripada enggak kerja terus ngemis. Daripada enggak kerja terus melarat. Mending kerja meskipun khilafiyah. Meskipun subhat. Saya kepingin kerja di bank konvensional. Subhat zaman enggak mau. Akhirnya yang masuk golongannya orang-orang Wahabi sama orang-orang non-Muslim.
Bang-bang dikuasai non-muslim dan wahabi. Ya bodohnya sampean. Kerja meskipun syubhat, itu lebih baik daripada nganggur, menggantungkan pada permintaan pada orang lain. Alasannya, aku tak wiritan aja, enggak syubhat. Tiba-tiba ngemis, tambah elek. Paham? Itu kepiting, ya. Jadi kiai yang mengharamkan karena kenyataannya bertahan beberapa hari, kiai yang tidak mengharamkan alasannya hidup itu bukan untuk hidup normal, tapi sekedar bertahan. Terus kalau secara umum, kiai-kiai pesisir, Gresian, lalu kiai tapal kuda, Probolinggo, terus situ Bondo, rata-rata mereka mengkonsumsi, menghalalkan. Terus kiai-kiai Kedirian, Blitar, Mojokertoan, Ngawi, sing randuwe garis pantai, enggak ngerti bedanya iki apa. Diomone sumpah iku apa, rajungane apa, ngene ya gak weruh anjene wong. Enggak punya garis pantai. Lah mereka rata-rata mengharamkan. Merujuk pada zahirnya kitab fikih, saroton itu haram. Kasaroton wadifda'i itu kalau di kitab Zubat. Saroton itu dimaknai termasuk kepiting. Kalau orang pesisiran, kiai pesisiran, saroton ini enggak dimaknai kepiting, yuyu. Yuyu beda lagi. Kalau kepiting bertahan di darat itu sehari 2 hari untuk bertahan. Yuyu itu di darat ya benar-benar hidup. Dan bertelur, menetas, beranak pinak. Neng kali yo beranak pinak, neng sawah, neng galengan, ngendruk, ngeleng, juga manak netes di situ. Itu yuyu. Saya ini wong desa, Mas. Kadang kalau panen pari itu sebelum dipanen kan enggak usah dilepi. Sekitar 10 hari ben garing, engko ngerit penak, ngeblok ya penak. Ya. Itu pas ngarit pari neng pinggir-pinggir galengan lho ana ndruke yuyu. Apa ndruk iki? Ana lenge yuyu terus ketutupan lemah. Ya di situ hidup, di situ mana? Itu bedanya yuyu sama kepiting. Yuyu di air hidup tenanan, di darat juga hidup tenanan, hidup normal. Nah yuyu itu enggak bisa disebut binatang air, karena memang resmi juga hidup di darat. Itu Mas yang haram. Paham? Kalau kepiting beda, wis terserah sama. Hanya saya lebih hati-hati, biasanya saya Umi, ikut guru saya Kiai Mas Duki Mahfud, ikut Kiai Blitar, ikut mertua juga, biasanya lebih menghindari makan kepiting. Nek sumpai, nek rajungan ya ayo kene. Tapi repot mangane dadak gawe tang barang. Dah, itu beberapa wawasan tentang kepiting barang. Dipahami Mas, karena kadang pertanyaan begini disampaikan oleh masyarakat sampean besok ya. Biar sampean bisa menjelaskan secara rinci.